Selamat sore, jumpa lagi. Hari ini kita akan sharing time tentang rahasia KPR mengenai properti Anda. Oke, jumpa lagi di Esmeralda Voyek. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share supaya teman-teman dan keluarga Anda juga mendapatkan informasi yang sama manfaatnya. Pertama, kita akan membahas tips and trik membeli properti yang dinilai KPR tinggi oleh bank. Oke, banyak aset itu yang perlu dinilai KPR tinggi oleh bank supaya dapat kreditnya lebih mudah. Poin yang pertama, kita akan melihat bahwa pilih lokasi yang punya bankability tinggi. Yang dimaksudkan seperti berada di area akses utama, entah jalan provinsi, jalan nasional, kabupaten, dekat fasilitas umum, dan juga memiliki pertumbuhan harga positif dalam 3-5 tahun terakhir. Contohnya ada komplek perumahan yang di dalamnya itu juga ada sekolah, ada supermarket, kemudian ada hypermart, dan ada juga komplek perumahan itu yang di dalamnya juga ada rumah sakit baik tipe A, tipe B maupun rumah sakit tipe C. Kemudian properti tersebut juga memiliki aksesibilitas yang dekat dengan bandara ataupun pusat perbelanjaan seperti mall, plaza, stasiun kereta api. Dan mengapa sih harus seperti itu? Karena semakin liquid suatu aset, semakin tinggi nilai agunan tersebut. Yang kedua adalah pastikan legalitas tanah Anda super bersih. Bank itu akan menyukai tanah-tanah yang memiliki status hukum yang jelas seperti SHGB, SHM, dan memiliki jangka waktu SHGB-nya yang jelas berlaku hingga kapan. Tentu juga memiliki IMB ataupun PBG yang masih berlaku. Jika membeli dari developer, pastikan bahwa kafling tersebut sudah dipecah sertifikatnya. Kenapa bank sangat menginginkan aset yang memiliki status hukum clean and clear? Karena mereka menghindari konflik ataupun adanya penyitaan aset, bersengketa dengan ahli waris di kemudian hari yang bisa berakibat perkara ini akan diseret ke meja hijau. Bank sangat menghindari potensi seperti itu. Itulah kenapa ketika sedang diajukan, bank akan meminta notaris untuk mengecek status sertifikat tersebut ke BPN, apakah dalam status clean and clear, apakah sedang diagunkan atau tidak, atau on hand, atau bahkan belum adanya ahli waris atau surat turun waris dari keluarga yang mewarisi jika tanahnya masih atas nama orang yang sudah meninggal. Dan semua itu bisa dicek di kantor BPN untuk memastikan status hukumnya. Kemudian yang ketiga adalah hindari rumah atau unit dengan kerusakan struktural. Appraiser bank akan menilai bahwa retak struktur, atap yang bocor, pondasi yang ambles, dan kualitas bangunan yang buruk akan sangat berdampak pada besar kecilnya nilai appraisal dari bangunan tersebut. So, kalian jika mau hendak mengajukan, please make up dulu bangunan kalian sebelum diajukan ke pihak bank. Bisa merenovasi bagian atapnya atau bagian yang bocor, atau membersihkan saja sehingga tampak bersih dan sehat. Yang keempat adalah beli properti yang sudah bankable ready, yang sudah memiliki SLF, PBG, dan sudah memiliki PBB atau SPPT, memiliki letak tanah yang sangat bagus sehingga mempengaruhi nilai dari angka kredit tersebut. Perbandingan pasar untuk menaikkan nilai propertimu di mata appraisal, yaitu dengan market comparison, cost approach, ataupun income approach. Cari minimal 3-5 listing aktif di area sekitar sebagai pembanding harga bahwa propertimu memiliki nilai yang bagus dan patut ditinggikan. Kemudian yang keenam adalah jangan pernah membeli properti yang overpriced. Bank itu memiliki parameter yang objektif dalam mereka menilai suatu aset, sehingga belilah barang atau unit yang sesuai dengan market price yang tidak ditinggikan. Syukur jika bisa mendapatkan properti di bawah harga pasar. Berikutnya adalah perhatikan akses jalan dan lebar jalan. Bank sangat menyukai properti dengan lebar jalan minimal 5-6 meter atau bisa 2 mobil berpapasan, bukan kuldesak, bukan jalan buntu, dan bukan jalan sempit. Terutama dengan properti yang sudah rapi, infrastrukturnya baik fasumnya maupun area parkirnya, dan bahkan jika dekat dengan komersil, area itu menjadi selling point bagi properti Anda yang sedang diajukan untuk KPR. Mengapa? Karena bank menyukai keteraturan dan ketertiban. Karena lahan yang macet atau jalanan macet itu tidak baik dalam pertumbuhan ekonomi dan juga tidak baik atau menghambat pertumbuhan nilai aset tersebut. Pastikan bangunan tidak cacat zonasi, yaitu tidak terlalu dekat sutet atau garis pantai, ataupun sepadan sungai, dekat kuburan maupun kawasan industrial yang sangat berpolusi. Ini akan menurunkan nilai appraisal aset tersebut dari suatu bank. Mengapa? Karena
dinilai terlalu heterogen atau terlalu majemuk kawasan tersebut. Terlebih adalah aset yang berpotensi lahan banjir. Wah, tentu tidak banget deh bagi bank, beresiko besar di kemudian hari, dan bank menghindari faktor resiko yang bisa terjadi. Kemudian yang ke-9 adalah jika properti baru renovasi, dokumentasikan. Ada foto kondisi sebelum, before and after, atau selama proses renovasi. Mengapa? Ini membuktikan nilai peningkatan real bangunan, sehingga nilai appraisal bisa naik secara signifikan. Kemudian yang ke-10 adalah beli di developer dengan reputasi baik, karena developer yang sudah punya kerjasama KPR dengan bank tertentu, itu akan memiliki appraisal lebih tinggi. Jadi background check dulu developer tersebut, cek track record bangunannya, fasilitas dan ketersediaannya di dalam lingkungan perumahan tersebut. Selanjutnya yang ke-11, pilih fasilitas KPR yang pas. Tentukan mulai dari jumlah yang diajukan, jangka waktu, uang muka, juga skema bunga yang ditawarkan. Karena jika KPR terlalu besar dan lama, bank kurang menyukainya. Kemudian yang 12, tunjukkan potensi sewa atau income. Jika properti komersil, maka siapkan estimasi ROI atau return of investment, juga studi income, listing calon penyewa, dan foto unit yang siap sewa. Tentu ini membuat appraisal lebih premium melalui income approach. Kemudian 13 terakhir, jangan lupa makeover appraisal day. Jadi ketika disurvei, pastikan rumah harus rapi, kaca dibersihkan, lampu dinyalakan, dan halaman disapu. Karena tampilan visual itu sangat mempengaruhi impression dari para petugas bank yang tengah memperkirakan nilai aset Anda. Lalu bagaimanakah kesimpulan akhir agar lolos KPR Bank? Jadi ada 4 poin kesimpulan supaya lolos KPR Bank. Yang pertama itu adalah keuangan sehat. Dimulai dari mutasi rekening yang rapi, kemudian penghasilan yang stabil, dan tidak banyak transaksi mencurigakan. Dan yang kedua ada DP memadai. Makin besar DP, makin aman di mata bank. Dan yang ketiga adalah skor kredit baik, yang dimaksud adalah tidak ada tunggakan atau riwayat cicilan yang sebelumnya lancar. Kemudian yang terakhir adalah properti sesuai standar bank, mulai dari yang legalitas lengkap, lokasi layak, bankable, dan tidak bermasalah baik banjir, sengketa, ataupun seperti yang saya sebutkan di sebelumnya. Dan jika dokumen persyaratan sudah siap, Anda bisa mengajukannya ke bank yang dituju atau beberapa bank lain sebagai cadangan jika salah satu ada yang berkendala, dan untuk mendapatkan bunga bank yang lebih kompetitif tentunya. Ketika berkas pengajuan sudah masuk di bagian analisa dan sudah disurvei, maka untuk SLA atau Standard Level Agreement itu biasanya adalah 14 hari kerja. Jadi rajin-rajinlah Anda follow up officer bank agar dokumen Anda bisa segera diproses dan mendapatkan hasil. Bisa jadi lebih cepat dari 14 hari kerja atau bisa lebih lama, tergantung dari kelengkapan data yang diajukan oleh calon debitur. Dan ketika hasil dari analis bahwa pengajuan kredit ini di-approve, maka antara nasabah, pihak bank bisa mengajukan jadwal ke notaris untuk dilakukannya akad kredit. Bisa di kantor notaris atau juga bisa di kantor bank tersebut. Selanjutnya setelah akad kredit adalah penandatanganan APHT atau akta pemberian hak tanggungan, dan notaris mengajukan HT ke BPN. Berikutnya diproses di BPN dan SHT atau surat hak tanggungan diserahkan kepada bank. Apa sih APHT? APHT itu adalah artinya rumah yang Anda beli resmi menjadi jaminan bank, dan bank punya hak untuk mengeksekusi jika kredit macet. Kemudian ini yang membuat bank berani mencairkan dana KPR kepada Anda atau kepada calon debitur. Jadi singkatnya, APHT itu sama dengan perjanjian jaminan, dan SHT itu sama dengan bukti jaminan telah terdaftar di BPN, yang tentunya isinya 100% legal dan mengikat. Kemudian dalam APHT itu berisi apa saja sih? Jadi isi dokumennya itu ada data sertifikat rumah atau tanah, kemudian ada nilai jaminan sebesar plafon KPR, dan yang ketiga itu adalah identitas debitur dan bank. Yang keempat ada pasal hak bank jika terjadi gagal bayar di kemudian hari, dan yang kelima adalah lampiran berupa pengecekan legalitas, dan isinya 100% legal serta mengikat. Jadi bank punya hak penuh untuk
mengambil jaminan tersebut jika di kemudian hari debitur tersebut mengalami gagal bayar setelah diberikan surat peringatan hingga 3 kali dan mediasi. Lalu kapan tepatnya dana akan cair ke rekening debitur? Itu adalah mengikuti dari jenis propertinya. Ada beberapa bank itu yang minta SHT-nya dulu, baru mereka mencairkan dananya ke rekening debitur, yaitu sekitar 1 hingga 4 minggu paling lama baru dana dikreditkan ke rekeningnya debitur. Nah, misalkan teman-teman jika ada pertanyaan atau minta diedukasi lebih dalam mengenai kredit kepemilikan properti, boleh banget drop your idea di komen, nanti akan saya bahas di edukasi vlog berikutnya. Atau bahkan jika sedang mencari dan membutuhkan properti lainnya, boleh scan barcode berikut ini. Saya bisa menemukan properti yang ideal, pas, dan sesuai dengan budget Anda, tentunya di wilayah seluruh Indonesia. Feel free to ask dan jangan sungkan-sungkan untuk banyak bertanya ataupun belajar saling sharing. Terima kasih teman-teman, sukses selalu dan jaga kesehatan. Semoga semuanya semangat dan tetap dilindungi Tuhan dimanapun berada. Bye-bye, God bless you all.